Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sebelumnya. Di sini saya akan mempresentasikan ujian praktik NLP, Natural Language Processing, untuk analisis sentimen Twitter layanan Indonesia menggunakan algoritma LSTM. Sebelum lanjut, perkenalkan terlebih dahulu, nama saya Yusman, NIM 1205 dari kelas Granada AI Mastery. Baik, langsung masuk ke latar belakang. Operator seluler harus memastikan bahwa pelanggannya senang dengan layanan yang akan memberikan dan ingin tetap berbisnis di era digital saat ini. Sentimen pelanggan merupakan indikator penting kepuasan pelanggan, dan operator seluler dapat menggunakan analisis sentimen ini untuk memahami sentimen pelanggan dan mencari cara untuk memperbaikinya. Cara pelanggan merasakan tentang perusahaan dapat membantu meningkatkan layanan yang disediakan oleh perusahaan, dan juga dapat menjadi sumber informasi yang berharga bagi perusahaan untuk digunakan dalam merencanakan strategi pemasaran dan meningkatkan kualitas produk. Di sini saya akan menganalisis sentimen untuk dataset Cellular Service Provider yang diambil dari GitHub yang telah disediakan oleh Guru. Lanjut masuk ke diagram akhir. Yang pertama di sini akan menginstal dan mengimpor library. Langkah ini diperlukan untuk melakukan tugas analisis sentimen pada kumpulan data tweet dengan algoritma LSTM. Yang kedua, data acquisition. Di sini tujuannya mengumpulkan data dari sumbernya yang akan digunakan untuk analisis sentimen menggunakan algoritma LSTM. Yang ketiga, text processing. Tujuannya untuk membantu membersihkan data dari noise atau informasi yang tidak relevan sehingga akurat dan memiliki kualitas yang lebih baik. Yang keempat, word embedding. Tujuannya adalah untuk menjaga makna dan struktur kata lalu menjadikannya sebagai vektor numerik. Terakhir, deep learning. Menggunakan algoritma deep learning untuk tugas LSTM ini. LSTM akan diprogram untuk menganalisis setiap tweet dan menentukan sentimen yang diungkapkannya. Lanjut untuk pre-processing data. Yang pertama yaitu cleaning. Proses cleaning ini yaitu menghapus karakter yang tidak relevan seperti tanda baca, angka, dan simbol. Yang kedua, tokenisasi. Tujuannya untuk memecah teks menjadi token atau kata-kata yang berbeda. Yang ketiga, word embedding. Tentunya untuk mengubah kata menjadi vektor numerik, lalu digunakan untuk memprediksi menggunakan model machine learning. Yang keempat, feature extraction. Tujuannya untuk memilih fitur-fitur atau atribut yang akan membantu dalam mengklasifikasikan. Yang kelima, splitting data. Proses ini akan membagi data menjadi data training dan data testing untuk mengukur performa model. Lanjut ekstraksi fitur. Yang pertama yaitu word vector. Di sini mengubah setiap kata dalam teks menjadi vektor numerik. Lalu teknik yang digunakan untuk pembuatan vektor kata antara lain yaitu word2vec dan hello. Yang kedua, punctuational removal. Ini bertujuan untuk penghapusan tanda baca seperti titik, koma, tanda seru, dan lain sebagainya. Dan yang ketiga, metode TF-IDF, yaitu tujuannya menghitung frekuensi kemunculan kata dalam teks dan menyesuaikannya dengan frekuensi kemunculan kata tersebut di seluruh dataset. Yang terakhir yaitu metode word embedding, menggunakan vektor kata untuk mempresentasikan kata-kata dalam teks sebagai fitur. Untuk model yang digunakan yaitu model saraf tiruan atau artificial network yang memanfaatkan algoritma LSTM untuk melakukan tugas analisis sentimen. Dalam tugas analisis sentimen, model
LSTM dapat dilatih dengan dataset yang sudah diberi label sentimen, sehingga model dapat mempelajari pola-pola teks yang berkaitan dengan sentimen tertentu dan menggali sentimen pada teks yang belum diberi label. Dengan menggunakan model LSTM, dapat melakukan klasifikasi pada teks tweet ke dalam kategori sentimen, positif, negatif, atau netral, sehingga dapat memahami bagaimana penggunaan layanan seluler merespon layanan tersebut pada platform media sosial seperti Twitter. Untuk performa model, model yang diharapkan yaitu model yang dapat membantu provider layanan seluler untuk memahami sentimen pelanggan dan tentunya untuk meningkatkan kualitas layanan mereka. Dari hasil klasifikasi teksnya didapatkan precision karena di sini menggunakan dua sentimen yaitu negatif dan positif dan ditandai dengan 0 dan 1 untuk nilai precisionnya yaitu cukup rendah di 37% dan untuk positif 42%. Untuk nilai rekalnya, untuk negatif di sini 58% dan 1 atau positif 24%. F1 skornya untuk negatif 45%, untuk positif 30%. Untuk supportnya nilai negatif yaitu 26% yang diprediksi dan nilai positif, label positif nilainya 34%. Dari kedua akurasi untuk makro average-nya, untuk precision-nya 39% dan 40%. Untuk rekalnya 41% dan 38%. Kemudian akurasi pada F1 skornya 38, makro average-nya 0,37 atau 37%, weighted average-nya yaitu 37%. Dan untuk support sama, akurasi makro average dan weight average, yaitu 60%. Untuk kesimpulannya, dapat ditarik untuk proses analisis sentimen, di sini dimulai dengan mengumpulkan data tweet. Ini dilakukan untuk memproses data terlebih dahulu dan membuatnya lebih mudah untuk dikerjakan. Kemudian penyisipan kata digunakan untuk mempresentasikan kata ke dalam bentuk vektor numerik. Terakhir, membuat model klasifikasi sentimen yang dapat digunakan untuk memprediksi sentimen dari tweet baru tentang layanan seluler. Analisis sentimen ini yaitu pada kumpulan data tweet dapat membantu penyedia layanan seluler memahami sentimen pelanggan, tentunya untuk meningkatkan kualitas layanan mereka. Ini sangat efektif dan sangat berguna sekali dalam meningkatkan kepuasan pelanggan dan mengoptimalkan kinerja bisnisnya. Terima kasih dan kita langsung masuk ke Google Colab untuk melihat program yang sudah dijalankan. Di sini yang pertama tentunya menginstal dan import library. Semua library yang diperlukan diimport terlebih dahulu, dimulai dari import pandas, numpy, matplotlib, .pilot, seaborn, pixel, tensorflow, dan matplotlib inline, serta import warning yang tujuan untuk menangani pesan peringatan. Lanjut ke data acquisition. Untuk labelnya di sini 0 ditandai dengan negatif, 1 ditandai dengan positif. Karena pada dataset ini hanya memiliki dua label, yaitu label negatif dan label positif. Mungkin di data lain akan ada, yaitu untuk label 2 ditandai dengan netral. Lanjut, di sini kita menjalankan perintah widget, yaitu untuk mendownload dataset. Datasetnya yang kita download dengan melampirkan linknya. Di sini saya mengambil dari GitHub untuk dataset sentimen seluler service provider yang dalam bentuk CSV. Lanjut melihat data teratasnya di sini yang ditampilkan yaitu 5 data teratas.
di mana ada 4 kolom. Kolom pertama dengan nomor, yang kedua ID, yang ketiga sentimen, yang keempat text tweet. Untuk barisnya di sini nampak sebanyak, belum, di sini belum terlihat lagi. Lanjut ke text processing. Text pre-processing ini, yang pertama yang dilakukan yaitu menghapus kolom ID. Kenapa? Menghapus kolom ID ini karena dianggap kolom ID ini tidak terlalu berguna dan untuk mengklasifikasikan teks pada dataset ini. Jadi untuk meningkatkan prediksi klasifikasi teks ini, sebaiknya menghapus kolom ID dengan sintak data.drop dalam kurung kolom, dan di sini adalah perintah untuk menghapus kolom ID. Kita ingin menghapus kolom nomor, di sini kita menambahkan kolom nomor. Jika ingin menghapus sentimen, kita di sini menambahkan sentimen. Jika ingin menghapus teks tweetnya, di sini juga memasukkan teks tweet. Lalu untuk perintah menampilkan 5 baris setelah menghapus kolom ID tadi, yaitu perintahnya data.head, di mana di sini terlihat 5 data teratas, yaitu sudah nampak kolom ID-nya sudah tidak ada lagi. Lanjut, di sini melakukan pre-processing, yang dimana di sini akan mengubah makna konteks dari suatu kata dan disusun menjadi suatu kalimat. Perintah-perintah yang dijalankan di sini diantaranya mengubah teks menjadi lower case, menghapus URL, menghapus angka, karakter, tanda baca, dan white space. Kemudian setelah itu lanjut untuk menampilkan yang data sebelum dilakukan text processing dengan setelah melakukan text pre-processing. Di mana untuk waktunya di sini 10,7 milisecond. Lanjut untuk melihatnya di sini melakukan sintak dengan data.head, kemudian tanda kurung dan tutup kurung. Jika ingin melihat 10, masukkan di sini 10. Jika ingin melihat 12, masukkan di sini 12, dan berapapun yang ingin dilihat di sini saya hanya melihat 5 data teratas saja. Di mana terlihat di sini yang pertama yaitu mengubah lowercase, hurufnya yang tadi huruf besar sudah menjadi huruf kecil, dan menghapus URL, sudah tidak ada lagi URL, dan menghapus angka, sudah tidak ada lagi angka. Kemudian menghapus karakter tanda baca. Di sini sudah tidak terlihat lagi seperti di sini, provider name. Tanda bacanya sudah dihapus. Kemudian menghapus with pair. Baik, langsung masuk ke metode word embedding, di mana word embedding ini tujuan untuk memprediksi kata-kata dalam bentuk angka sehingga memudahkan pemrosesan oleh komputer. Jenis word embedding yang digunakan di sini yaitu word to fact, di mana untuk melatih model word to fact diperlukan data teks yang besar dan bervariasi. Di sini dataset yang digunakan yaitu sebanyak 4 kolom dan 300 baris, cukup besar. Lanjut di sini menginstal Genshin terlebih dahulu. Untuk menginstalnya kita perlu menjalankan sintak tenaseru pip install Genshin. Di sini versi yang digunakan yaitu 3.6.0. Lanjut mengimpor library lagi. Fungsinya yaitu yang akan memproses model word to fact yang kita jalankan. Di sini library yang diimpor yaitu library Genshin, NLTK, dan di sini kita akan melihat juga apakah sudah terinstall Genshin tadi untuk melihat juga apakah versi yang kita inginkan sudah sesuai.
Dan sudah terlihat di sini versi yang diinginkan sesuai dengan yang kita jalankan tadi, yaitu 3.6.0, sama seperti yang kita harapkan. Lanjut, melakukan tokenisasi kata pada setiap kalimat, di mana di sini fungsinya yang pertama yaitu fungsi tokenization untuk pada teks di dalam dataset yang kita gunakan. Dilihat di sini setelah melakukan tokenisasi, terlihat ada 300 baris dan data-data dari datasetnya yang kita gunakan. Di mana di sini sudah kata-katanya sudah dilakukan tokenisasi. Lanjut, di sini melakukan definisi untuk mendefinisikan parameter yang berguna untuk mentraining model word2vec ini. Di mana di sini dimensi word vektornya yaitu 100 dan window size-nya 5, min word-nya 1, efforts-nya untuk pelatihannya 10, dan strategi algoritma pelatihan yaitu untuk SIBO-nya 1. Dan negatifnya, negatif samping yang digunakan yaitu 5. Lanjut, di sini proses training word2vec. Untuk melakukannya, di sini kita kembali mengimport from gamescene.model, import word2vec, fastTag, dan create vector. Lanjut, di sini nampak waktunya sekitar 540 milisecond. Dan lanjut, untuk setelah kita menjalankan model word2vec, di sini kita harus men-save-nya terlebih dahulu ke dalam mode full modelnya. Di mana setelah kita men-save-nya, kemudian kita di bawahnya akan men-save dalam bentuk word vector. Hanya menyimpan kata dan training embedding-nya saja. Dan lanjut, di sini kita akan mencari nilai vektor dari kata tertentu. Untuk kata yang dicari yaitu kata hadiah di sini. Untuk modelnya dilihat kata hadiahnya cukup rendah yaitu 0,002. Untuk yang paling tingginya mungkin 0,09. Lanjut, menemukan kata teratas yang paling mirip dari kata tertentu dan menghitung kesamaan dari vektor bobot pengensi dari kata-kata yang diberikan dan vektor untuk setiap kata dalam model. Untuk sintak yang dijalankan yaitu model word2vec dengan similar. Untuk kata yang dicari, untuk kata teratasnya itu hadiah. Di sini terlihat untuk kok akurasinya 0,9, ini 0,9. Ini adalah akurasi tertinggi yang mendekati atau mirip dengan kata hadiah. Selanjutnya, melihat kata-kata yang ingin kita plot vektornya. Di sini kita menjalankan sintak word list, di mana listnya yang berisi kata-kata yang kita ingin lihat plotnya. Ada hadiah, kota, SMS, malam, makan, Google, selamat, kangen, pesan, lemot, uang. Lanjut, daftar vektor dari kata tersebut dengan menjalankan sintak word vector np-array di dalam kurung model word2vec for in word list. Dilanjut dengan melihat print word vector. Di sini sudah terlihat vektor dari model word2vec yang kita jalankan. Selanjutnya reduksi dimensi. Untuk melihatnya kembali mengimpor from skylern.decomposition dan import PCA kernel PCA. Dan di sini kita akan melihat hasil vektor hasil PCA-nya, di mana dari 5 dimensi menjadi 2 dimensi. Di sini tadi 5 dimensi 1, 2, 3, 4, 5.
Kemudian di sini kita ubah menjadi 2 dimensi saja. Lanjut di sini yaitu melihat. Lanjut di sini yaitu mendefinisikan fungsi dengan 3 parameter masukan, di mana untuk fungsi ini mengatur jarak antara bagian plot dengan sumbu X, yaitu jaraknya 0,1, dan membuat sebaran titik data dengan datasnya 0 dengan 1. Lanjut dengan annotate label, di mana di sini menambahkan anotasi ke setiap titik data. Kemudian terakhir untuk melihat baris yang ditampilkan melalui plot. Dan untuk melihat plotnya menggunakan fungsi plot red word vector, word list. Nampak di sini sebaran titiknya malam di -1, SMS di mendekati 0,5, dan di sini yang paling tinggi yaitu lemot. Nampak di sini keluhan pelanggannya yaitu masalah jaringan yang lemot nampaknya. Lanjut, di sini menggunakan FastTag untuk pre-training model. Pada contoh artifact tadi, melalui suatu shallow neural network pada dataset, pada contoh FastTag ini, kita akan mempresentasikan pre-training word vector yang sudah dilatih pada kumpulan data yang besar. Sebelumnya di sini menginstal FastTag, sudah terlihat sudah terinstall dengan notifikasi dawn. Lanjut menginstal lanjut dengan mendownload dari FastTag-nya, yaitu dengan sintaks ini. Kemudian melakukan perintah download gunzip juga. Setelah sukses, setelah terinstall dan di save juga, lanjut dengan mengimpor FastTag-nya. Setelah mengimpornya, pastikan namanya sesuai dengan yang diinstal tadi. Lanjut di sini untuk melihat vektor kata tertentu menggunakan pre-training FastTag dengan modelnya yaitu kata dari sinyal. Untuk sinyal di sini frekuensinya tinggi di 5,7, di 8, bahkan juga hampir mendekati 9. Nampaknya keluhan paling banyak di sini yaitu mengenai sinyal yang lemot ya. Lanjut untuk list kalimat yang akan kita lihat di sini, perbandingan antara jaringannya bagus atau sinyalnya bagus banget dengan jelek banget sinyalnya. Nampak di sini perbandingannya yaitu untuk yang men-tweet sinyalnya bagus yaitu terlihat rendah, sedangkan untuk tweet sinyalnya jelek yaitu tinggi. Lanjut menggunakan model deep learning-nya. Yang pertama di sini mengintuisisi, yaitu memotong kalimat agar tidak terlalu banyak menambahkan padding yang menimbulkan komputasi yang lebih lama. Di sini kita yang pertama melihat dari token count-nya. Nampak di sini token count-nya dari 0,2 hingga hampir mendekati 0,07, dan pada 20-nya di 0,01. Selanjutnya, prepare data untuk embedding layer.
Sebelumnya di sini melakukan tokenizing data. Proses ini berbeda dengan proses pada teks pre-processing, di mana pada model dengan deep learning, tokenization merujuk pada model dictionary berdasarkan datasetnya. Yang pertama yaitu mengimport from keras processing dan import tokenizer. Lanjut di sini untuk frekuensi kemunculan katanya yaitu 100, dan untuk tokennya di sini mengganti yang tidak terdaftar dalam dictionary. Lanjut menambahkan token padding untuk menyamakan ukuran dimensi dengan embedding layer-nya. Untuk lanjut dengan melihat kata unik pada dictionary yang dihasilkan. Terdapat di sini ada 1003 kata unik yang ada di dictionary. Di sini kita akan melihat dictionary hasil dari tokenisasi. Untuk hasilnya di sini terlihat pada output yang ini. Baik, lanjut untuk melakukan text to sequence, di mana yang pertama mengubah hasil tokenisasi tadi menjadi urutan bilangan berdasarkan indeks dictionary. Lanjut dengan melihat hasil setelah diubah menjadi sequence. Nampak di sini provider name dengan komentar mampus bulan puasa subuh mau sahur cek pulsa tersedot dan bisa 1000 provider di dalamnya. Kemudian nampak outputnya di sini 3, 2, 1. Lanjut di sini men-add padding dan truncation. Yang pertama yaitu menginstal Keras untuk melakukan prosesnya. Yang pertama di sini yaitu proses mengubah data dari sequence menjadi array bentuk 2D NumPy. Yang dimana di sini sebelumnya mengimpor from TensorFlow.keras.preprocessing sequence dengan mengimpor padding sequence. Selanjutnya, berikan padding untuk setiap sequence, di mana terdapat dua pilihan dalam padding, yaitu pre atau post. Di sini yang digunakan yaitu padding post, di mana untuk sintaknya yang pertama padding post, yang kedua trunking post, kemudian untuk panjang sequence length-nya yaitu 100. Lanjut yaitu di sini melihat data sequence untuk 10 kata sequence dan 10 data padding yang ditandai dengan data untuk data yang diambil dari clean text tweet yang tadi, di mana di sini datanya ditandai dengan clean text tweet. Selanjutnya nampak terlihat di sini sudah terlihat dari 10 data sequence dan 10 data padding. Lanjut one hot encoding. One hot encoding ini untuk yang pertama yaitu membaca file CSV-nya terlebih dahulu untuk melihat data apa yang tersedia pada datasetnya, di mana di sini untuk mencetak nilai unik yang fungsinya mencetak nilai unik pada kolom sentimen. Untuk pada kolom sentimen, datanya berisi data positif dan negatif. Kemudian konversi nilai non-numerik pada kolom sentimen ke bilangan bulat yang ditandai negatif dengan 0, positif dengan 1 dari data sentimen yang digunakan tadi. Fungsi mapping ini untuk mengubah negatif menjadi nilai 0 dan positif menjadi nilai 1.
sebelumnya mengimpor from keras until dengan import to kategorial. Di sini akan melakukan one hot encoding pada kolom sentimen. Setelah dijalankan untuk melihat kolom Y, terlihat di sini sudah nampak yang positif menjadi 1, negatif menjadi 0. Kemudian lanjut main training dan melakukan tes data splitting, di mana sebelumnya kita mengimpor from scaled model selection dan import train to test underscore split. Kemudian dengan sintak xtrain dan ytrain untuk melatih model yang akan kita lakukan klasifikasi teksnya. Nampak di sini sudah terlihat data latihnya. Lanjut menggunakan model LSTM. Sebelumnya di sini mengimpor beberapa library, kemudian sintak untuk model LSTM dengan parameter yang digunakan yaitu untuk output DIM-nya 64 dan model LSTM-nya 64 juga, dropout-nya 0,5, untuk dense-nya 2 karena data di sini hanya 0 dan 1 yang positif dan negatif tadi. Aktivasinya menggunakan aktivasi sigmoid. Untuk model LSTM-nya di sini nampak total parameter yang akan digunakan yaitu 97.346. Di sini melakukan compile model, di mana model LSTM ini menggunakan kategorial cross entropy dengan optimizer Adam dan metrik untuk meningkatkan akurasi. Lanjut mentrainingnya. Di sini parameternya yang digunakan untuk ePod 10, batch size-nya 3128. Dengan melakukan history LSTM, dilihat di sini untuk 10 epods-nya, nampak loss-nya 0,6, untuk akurasinya rendah di 0,4, dan tapi di file akurasinya cukup meningkat dari 0,3 ke 0,68. Kemudian membuat fungsi plotting hasil training. Di sini dengan history yang telah kita lakukan training tadi, kemudian di sini melihat grafiknya. Grafik antara akurasi dan loss. Untuk grafik akurasi nampak dari 0,34 ke 6,8. Untuk akurasinya tidak terlalu jauh peningkatan, tapi pada file akurasinya peningkatan yang signifikan. Untuk loss-nya nampak di sini naik turun, kemudian untuk file loss-nya yang awalnya menurun drastis, kemudian kembali naik sampai 0,6. Lanjut di sini melihat 10 percobaan training yang telah dilakukan, di mana di sini epods-nya ada 10, training akurasinya mulai dari 0,4 hingga 0,48 di epods ke-10. Untuk trend loss-nya tidak ada perubahan yang signifikan. Untuk file akurasinya mengalami peningkatan, untuk file loss-nya juga tidak adanya perubahan yang signifikan. Kemudian di sini mengevaluasi hasil dari prediksi data uji. Di sini hanya menggunakan 2 epods di mana terdapat loss 0,69 dan akurasinya 0,68. Kemudian melaporkan klasifikasi yang telah dilakukan pada uji data tadi. Nampak di sini untuk negatif, untuk presisinya sudah 1,
Recalnya 68, advance score-nya 81, dan support-nya 60. Untuk data 1 atau label 1 pada yang positif ini belum nampak hasil dari precision recal, advance score, dan support-nya. Untuk akurasinya 0,68 atau 60%. Untuk makro average-nya juga 60% pada support, advance score 41%, recal 34, precision 50, dan weighted average-nya tinggi di 100%. Untuk precision, recalnya 68%, advance score-nya 81%, untuk support-nya 60%. Kemudian di sini melakukan proses tokenizing dengan menambahkan layer embedding sebelum di-feed-kan ke layer LSTM. Yang pertama, meload word2vec-nya. Untuk load word2vec yang telah disimpan tadi, kembali di sini dilakukan load atau download kembali, dan di sini akan melihat vocab size-nya dan embedding size-nya. Outputnya nampak vocab size-nya 998, untuk embedding size-nya 100. Di sini untuk ukuran vocab word2vec-nya, di mana kita print pada number of key value-nya, di mana value-nya di 998 sama dengan vocab size tadi 998. Kemudian men-create embedding metric-nya. Di sini merubah menjadi tokenizer-nya ke dalam embedding metric. Untuk menceknya keberapa di word2vec vocabulary dari suatu katanya, di mana di sini ada 13 untuk kata sinyal. Untuk kata lain bisa dicobakan, hanya perlu mengubahnya di bagian sini untuk kata yang ingin dilihat. Lanjut mencek vektor dari suatu kata. Untuk embedding metric parameternya yaitu 25. Di sini dari 3,22, yang terakhir yaitu 1,1. Lanjut mencek dimensi word vektornya. Di mana di sini dimensi word vektornya sebanyak 103, dan untuk X-nya dan Y-nya 100. Kemudian di sini baru mendefine model BLSTM. Kembali mengimpor library yang akan dibutuhkan, kemudian mendefinisikan sintak untuk model BLSTM-nya dengan aktivasinya menggunakan aktivasi sigmoid dengan dense-nya 2. Dense-nya ini yaitu 2 ini satunya negatif dan satunya positif. Kemudian nampak total parameter yang digunakan 185.000. Total parameternya untuk trainable parameternya 84.000 dan non trainable-nya 100.000. Kemudian mengcompile model dengan model cross entropy dengan optimizer Adam untuk melihat metrik akurasi. Kemudian kembali melakukan training, di mana di sini untuk epoch-nya 10 dan bit size-nya 32. Dengan melakukan definisi history build LSTM untuk melakukan training pada teks. Kemudian dilihat pergerakan dari loss-nya mulai 0,69 dan terakhir 0,68. Untuk akurasinya nampak meningkat, tapi
belum signifikan 0,47 dan terakhir 0,54. Kemudian melihat grafik dari akurasi dan loss-nya. Akurasinya nampak lebih pergerakan naik turunnya cukup signifikan, dan untuk loss-nya ditandai sebelumnya loss-nya nampak menurun, tapi pada far loss-nya kembali meningkat. Kemudian dilihat dari 10 efforts yang telah dilakukan training, untuk nilai training akurasinya mulai dari 0,47 hingga 0,54, untuk train loss-nya 0,69 hingga 0,68, untuk fal akurasinya dari 0,6,68 hingga 0,38, fal loss-nya dari 0,68 hingga 0,70. Kemudian mengevaluasi model yang telah dilakukan prediksi pada data uji tadi, di mana di sini untuk 2 kali efforts-nya nampak loss-nya tinggi 0,7, untuk akurasinya rendah di 0,38. Dan untuk akhirnya untuk report klasifikasi teksnya yang telah diuji tadi, yaitu untuk label 0 atau negatif, precision-nya 0,37, cukup meningkat dari yang tadi, walaupun tidak terlalu signifikan. Untuk rekalnya 0,58, F1 score-nya 0,45, dan supportnya 26%. Dan untuk label 1 atau positif, untuk precision-nya 0,42, untuk rekalnya 0,24, untuk F1 score-nya 0,30, untuk supportnya 34. Untuk akurasinya di sini 60%, dan macro average-nya 60%, untuk weighted average-nya 60% juga. Baik, itulah hasil dari klasifikasi teks dari dataset Cellulite Provider yang ada di Twitter. Atas presentasi yang saya lakukan tadi, jika ada salah kata atau hal-hal yang kurang nyaman, saya mohon maaf. Terima kasih sebanyak-banyaknya. Saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.